apakah kemudian transparansi penyelidikan habis atau enggak kemudian hasil interogasi yang terjadi terhadap Febri Ardiansyah itu dipublikasikan, disampaikan. Habis itu apakah kemudian kemarin Febri Ardiansyah ketika ditahan itu menggunakan rompi khas sebagai seorang terpidana dan diborgol atau tidak? Iya. Bagaimana keadilannya kemudian dengan tersangka-tersangka lain yang selama ini dia tangani? Semua kan diperlakukan seperti itu. Menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Febri ini adalah orang yang spesialisasi dan memiliki keahlian dalam TPPU. Iya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara supaya kemudian dia tidak terjerat di dalam TPPU ini. Kalau memang ada pihak yang kemudian memanfaatkan dia atau menjadi usernya dia, ya itu lebih bagus lagi. Biar kita buka-bukaan sekalian. Supaya kemudian wajah hukum kita ini clear and clean gitu loh. Dengan dimulai dari kasus Febri Ardiansyah. Ya kan pasti saya yakin di dalam sebuah institusi tidak semuanya korup ya. Tapi di titik ini kita mesti percaya yang mana? Nah, jadi beda-beda nih case-nya gitu. Okay. Ada yang kemudian dia ambil entitasnya, asetnya, ada kemudian yang dia dapatkan uangnya, ada yang kemudian dia disuap karena ada ancaman-ancaman. Jadi macam-macam. Dan kasusnya sendiri semua berhentikah atau bagaimana? Jadi kasusnya tidak berhenti. Jadi gini. Jadi kalau kami temukan ya bahwa kemudian dari person atau subjek-subjek yang menjadi target Febri Ardiansyah ini itu seolah-olah dijadikan ATM. Jadi mereka sudah diperas dengan nilai besar, terus jadi diancam nih, ditunjukkan sprindik, ya kan, bahwa mereka akan dilidik oleh Kejaksaan Agung, tapi kemudian sprindik itu dibatalkan setelah dia dapat uang. Nah, bisa lagi besok jadi lagi. Jadi kasusnya memang tidak pernah masuk atau bagaimana? Kasusnya tidak pernah masuk akhirnya. Okay. Gitu. Jadi untuk yang top manajemennya nih, yang beneficiary ownernya ini yang mendapatkan manfaat akhir itu tidak pernah dijerat menjadi tujuan akhir. Gitu. Selalu diperas dari waktu ke waktu. Jadi yang didapatkan itu malah yang jadi targetnya itu kemudian bukan pada target utama, tapi kemudian layer keduanya. Oke, layer keduanya tetap kena, tapi layer pertamanya jadi ATM gitu. Betul. Ada berapa banyak kasus yang diberlakukan seperti ini? Banyak sekali ya. Kalau kami dari 2024 ke 2026 ya. Justru sebelum itu. Sebelum itu. Okay. Sebelum dia menjabat sebagai Jampitsus, semasa dia masih menjabat Dirdik di Jampitsus, itu dia sudah action tuh. Oke. Itu yang dan Kosmak punya juga datanya. Ya, kami punya datanya itu. Sampai kemudian dia menjadi Jampitsus dan kemudian menjadi ketua pelaksana Satgas PKH. Nah, tiga objek itulah kewenangan yang dia miliki itulah yang kemudian digunakan untuk dia bermain. Oke. Dengan pola berpikir seperti itu atau memang dengan temuan seperti itu, ini kan kasus-kasus yang mungkin tidak pernah masuk ya, Bang Ronald, atau masuk tapi di layer keduanya saja begitu ya. Apa jadinya dengan kasus-kasus yang memang ditangani dan dibuka secara publik yang kita saksikan kemarin sebagai hasil dari tangkapan Jampitsus selama menjabat? Yeah. Apakah itu juga memang diperaskah, disalahgunakankah? Jadi gini, itu kan ada satu kasusnya itu terkait PLN. Iya. Nah, kalau PLN itu indikasinya kemudian ada intimidasi. Jadi case-nya itu adalah mereka melakukan penyidikan nih. Kejaksaan Agung di bawah Febri Ardiansyah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PLN. Gitu. Tapi kemudian kasusnya tidak berlanjut. Gitu. Okay. Malah kemudian akhirnya mereka bermain di situ. Bermain di situ, membawa perusahaan baru untuk kemudian mensuplai batu bara dengan kualitas yang tidak sesuai kebutuhan GAR PLN. Nah, tapi dibayarkan sesuai dengan kualitas GAR PLN. Nah, ada selisih harga. Dan ini yang mengatur adalah Febri. Iya.
Jadi Febri punya kekuasaan untuk membawa perusahaan baru, kemudian mengubah spesifikasi batu baranya sampai sedetail itu ya. Betul. Oke. Jadi permainan itu sampai di situ. Makanya ini kan udah abuse of power kan, abuse of authority yang dia miliki nih. Dalam proses perjalanan dia menjadi aparatur penegak hukum. Oke. Nah, jadi ya ini kan sangat merusak sistem hukum kita pada akhirnya. Gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, ya kan, dia mendapatkan manfaat dari situ. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat kan, kok PLN kayak kemarin, makanya kenapa ada kasus blackout itu kami coba langsung dorong case ini. Nah, jadi dengan kualitas spek yang rendah seperti itu kan membuat akhirnya kualitas daya yang dihasilkan dari batu bara itu kan tidak maksimal, karena kan rendah. Nah, itu juga mengganggu kemudian proses supply daya PLN kepada publik gitu. Nah, belum lagi kemudian kerusakan yang terjadi di boilernya PLN. Ya, nah makanya Kosmak pada saat kemarin itu kami mendorong supaya Presiden melakukan audit investigasi terhadap PLN. Caranya sebenarnya gampang, ya kan? Semua itu kan sudah digital tuh, dan itu kan terrecord secara IT. Nah, diambil aja datanya dari situ. Kalau mau pasti ya. Ketahuan. Kalau mau. Oke. Dan Kosmak sudah melaporkan ini kemana saja, Bang Ronald? Awal sekali kami melaporkan itu ke KPK. Ya kan? Itu tahun berapa? KPK itu tahun 2024. Oke, langsung tuh ya di 2024 langsung dilaporkan ke KPK. Tahun bulan Mei 2024 kami laporkan. Jawabannya? Mereka memproses itu, mereka ada saya kurang lebih 4 sampai 5 kali lah. Kemudian mereka melakukan penelaahan data dulu, ya kan? Sebelum akhirnya kemudian mereka menginfokan bahwa sudah naik penyelidikan. Oh, sempatnya naik ke penyelidikan. Naik penyelidikan. Oke. Nah, setelah naik penyelidikan udah nggak ada kabar lagi tindak lanjutnya seperti apa. Oke, naik penyelidikan tuh di 2024. Naik penyelidikan itu kalau nggak salah saya dapat informasinya akhir 2024 atau awal 2025. Oke, lalu hilang. Lalu hilang, sudah tidak ada follow up-nya. Oke, setelah ke KPK? Setelah KPK kami laporkan ke Kortas Tipikor Polri gitu. Dan kami juga laporkan sampaikan juga kepada Komisi 3 DPR untuk dibentuk panja terkait dengan Febri Adriansyah. Sempat diterima oleh komisi di DPR. Diterima. Gitu. Data kami, makanya mungkin data yang tersebar di publik itu akhirnya banyak orang bisa mengakses data itu data yang kami berikan cukup ya, belum lengkap 100% ya, tapi cukup lah untuk kemudian itu DPR memproses itu untuk membentuk panja. Tapi kemudian hilang juga. Iya, tidak. Oke. Jadi sudah ke KPK, sudah ke Kortas, sudah ke DPR. Ya, dan kami juga bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, ya kan, kami juga lampirkan ya bundel berkas tindak pidana. Itu sudah sama bukti-bukti itu ya, Bang Ronald? Sudah. Jadi surat ke Presiden sama buku ya. Bukunya belum seperti ini nih. Bukunya masih besar. Nah, habis itu kami juga tembuskan kepada Menhan. Karena Menhan kan sebagai pembina Satgas PKH kan. Gitu. Nah, jadi semua sudah kami sampaikan. Ya, tinggal tiba-tiba ya kemarin makanya kami mengapresiasi Kortas, mereka action untuk itu. Ketika kemarin akhirnya Kortas bertindak, apa yang ada di kepala Bang Ronald dan teman-teman nih akhirnya dieksekusi juga nih kasus yang kita laporkan dari berapa tahun lalu. Iya, makanya setelah kami menunggu 24 purnama 24 purnama ya. Iya, kejadian juga kan. Nggak curiga tuh. Wah, kenapa nih kok tiba-tiba diusut? Nggak curiga, karena kan mereka juga proses sudah lama ya. Karena kalau kita lihat Polri sendiri, itu kan kasus penguntitan Densus 88 terhadap Febri itu kan juga sudah dilakukan jauh hari sebelum itu. Jadi kalau dibilang ini insidental atau kemudian ada case tertentu sampai mereka balas action, dendam atau menunggu momen karena atau ini tabungan untuk kalau Polri tidak suka dengan sesuatu yang dilakukan oleh Kejagung? Kalau kami tidak melihat seperti itu. Oh, tidak melihat seperti itu. Tidak melihat seperti itu. Jadi ini Kosmak melihatnya murni bahwa apa yang dilakukan Kortas itu hasil menunggu waktu bukti-bukti cukup gitu. Iya, betul. Karena memang kan ini kan proses panjang ya. Iya. Proses panjang, dan ketika Kortas action itu kan mereka juga tidak gegabah. Mereka pasti sudah full bucket semuanya, kemudian konstruksi hukumnya mereka pasti sudah siap semua. Gitu. Yang pasti ya itu karena kami yang mengawali semuanya dan kami juga berkomunikasi rutin dengan pihak penyidik, ya udah akhirnya terjadilah.
seorang Jampitsus bisa melakukan menyebutnya kalau saya menyebutnya di sini ada praktek pemerasan, penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan. Ini kalau mengutip kata-kata Kosmak juga ya. Iya. Bisa melakukan seperti itu. Apakah dia sendirian? Yang pasti tindak pidana korupsi tidak pernah sendirian. Kami makanya Dengan tim 9 ini percaya tidak? kami tidak percaya. Tidak percaya juga, meskipun mereka katanya kan pengalaman di KPK. Karena bagaimanapun juga konflik of interest itu pasti ada kan di Kejaksaan Agung. Mau dibilang kemudian pengalaman mereka di KPK segala macam. Kan kita lihat aja. Apakah kemudian transparansi penyelidikan atau enggak kemudian hasil interogasi yang terjadi terhadap Febri Ardiansyah itu dipublikasikan, disampaikan. Habis itu apakah kemudian kemarin Febri Ardiansyah ketika ditahan itu menggunakan rompi khas sebagai seorang terpidana dan diborgol atau tidak? Iya. Bagaimana keadilannya kemudian dengan tersangka-tersangka lain yang selama ini dia tangani? Semua kan diperlakukan seperti itu, gitu. Jadi kami melihat bahwa diskriminasi ini terjadi, gitu. Jadi kalau kita mau percaya fakta-fakta yang kita lihat saja sudah menunjukkan bahwa itu tidak mungkin kita percaya. Kalau rompi dan borgol saja tidak bisa dipakaikan, Betul. bisakah kita percaya bahwa pasal-pasal itu nanti akan menghukum secara maksimal dan kemudian memang membuka kasus ini seterang benderang mungkin, atau hanya akan dilokalisir di oknum-oknum tertentu dengan pasal-pasal yang kemudian dicoba dicarikan yang minimum, begitu kira-kira? Iya, seperti itu. Karena kan bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Makanya Kosmak kami meminta supaya Presiden dalam hal ini membentuk tim independen. Nah, tim independen ini berarti isinya harus siapa kalau untuk bisa membuat publik percaya? Yang pasti tidak melibatkan Kejaksaan Agung. Karena ini bebas konflik of interest kan, ya ada KPK di situ, ya kan? Atau tapi kemudian, KPK kok sepertinya enggan ya, Bang Ronald, untuk menangani kasus ini. Hati-hati sekali dengan masuk. Kita hanya menyediakan rutannya saja, tetapi tidak mau menyelidiki kasusnya. Nah, itu perlu ditanyakan ke KPK, ya kan? Tapi memang sejak case perubahan undang-undang KPK yang kemarin itu, ya memang mereka agak berhati-hati ya dalam kemudian setiap penanganan kasus korupsi yang terjadi. Nah, karena memang makanya kami juga menyayangkan, harusnya kan ini menjadi ruang yang sangat besar buat KPK untuk action. Karena dari awal itu kami sampaikan kepada KPK, itu data-datanya juga kami supply lengkap kepada KPK, tapi ya mudah-mudahan aja nanti ketika kemudian proses ini tidak berjalan dengan semestinya dan KPK juga bisa melakukan supervisinya dan secara undang-undang mereka bisa mengambil alih di situ, ya itu lebih bagus bagi kami gitu. Oke, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.